Ya, salam semua. Selamat datang kembali di Zoom Sema Adonai. Ya, pada kesempatan Selasa hari ini ya, kita ada topik yang spesial ini ya, karena kita sering lihat di berita-berita itu dihiasi dengan pertempuran yang sekarang terjadi di tanah Yerusalem itu ya. Dan kali ini temanya juga masih berkaitan dengan itu ya. Dari ini adalah tema yang spesial yang dibawakan oleh Pak Bram. Dapatkah Israel punah dari muka bumi? Ya, seperti itu pertanyaan ya. Nah, nanti kira-kira kalau pengen tahu jawabannya apakah akan musnah atau tidak, ya nanti ya ke Pak Bram ya. Intinya nanti kita juga akan bahas itu melalui sudut pandang yang blibikal ya Pak Bram ya. Ya, kita sambut dulu Pak Bram. Ya, halo Pak Bram. Mic-nya belum dinyalakan Pak Bram. Oke, Shalom Aleichem untuk kita semua. Puji Tuhan bisa ketemu lagi malam hari ini. Iya. Ya, ya, itu kacamatanya ganteng tambah ganteng Pak Bram pakai kacamata itu Pak Bram. Ya, ini bahas tentang itu ya Pak Bram ya, tentang Israel apakah musnah atau tidak ya Pak Bram ya. Ya, apakah nanti ada hubungannya dengan berita-berita hari ini? Ya, kita nanti akan eksplor itu tapi dari sudut pandang yang alkitabiah ya Pak Pran ya, Pak Bram ya. Ya, betul. Tetap kita nggak bisa sebagai orang Kristen kita nggak bisa melepaskan diri kita dari firman Tuhan yaitu Alkitab itu ya. Dan seperti halnya apa uh, ya seperti halnya Israel itu ya, kita pun adalah Israel rohani. Sebelum kita ke sana, kita akan terlebih dahulu buka dengan doa. Dipersilakan Sister Aling untuk membuka dalam doa. Silakan Sister. Ya, baik. Terima kasih, Bro Agus. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur karena sekali lagi kami bisa berkumpul kembali di kelas Adonai untuk kembali belajar tentang kebenaran firman. Ya Bapak, kiranya selalu ada penyertaan dan pimpinanmu dalam kelas kami, sehingga pembelajaran kami dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Berkati Bagus yang menjadi moderator yang akan memimpin kelas pembelajaran kami, dan juga para operator yang bekerja di belakang layar, juga dapat melakukan tugasnya dengan baik dan lancar juga. Dan kami katakan segala kuasa, kegelapan kuasa jahat yang berusaha untuk mengacaukan pembelajaran kelas kami dalam nama Yesus. Dan berkatilah juga Pak Bram yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya berkatilah Pak Bram ya Tuhan, sehingga Pak Bram dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak hati-Mu. Dan mampukanlah kami semua di sini untuk diberikan hikmat daripada-Mu, sehingga kami semua bisa menerima firman yang ditaburkan di dalam hati kami dengan baik, dengan benar, dan menjadi rema di dalam diri kami. Dan memampukan kami juga untuk bisa melakukannya menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan mendapatkan pemahaman yang benar tentang kebenaran firman-Mu, dan memampukan kami juga untuk bisa mengabarkan Injil dan mengajarkannya kepada sesama kami, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kelas kami ini dari awal hingga akhir waktu pembelajaran kami. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Sister Aling atas doa pembukanya. Kita langsung saja meluncur ke Pak Bram. Silakan Om Bram dengan materinya. Baik, sekali lagi saya sapa kita semua. Ya, patut bagi kita untuk menaikkan puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang boleh memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa menyampaikan kebenaran sebagaimana yang Tuhan harapkan. Ya, di mana saya sapa kita sekalian sekali lagi, Shalom Aleichem, Besem Adonai, Yesua Masya yang kita muliakan sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Pada malam hari ini biarlah Tuhan berkenan memberikan kita kemampuan hikmat bijaksana untuk memaparkan materi ini.
tema ini muncul karena baik itu di Snack maupun di TikTok dan juga FB serta YouTube, banyak saya mendapatkan komentar-komentar bahwa tunggu waktunya saja, bahwa Israel sebentar lagi akan punah dari muka bumi, hanya tinggal nama. Merespon itu, saya berpikir bahwa ini adalah sebuah hal yang perlu diangkat ke permukaan untuk menyatakan kebenaran. Jadi tema ini memang benar-benar sedang lagi viral di dalam media sosial. Nah, oleh karena itu, dapatkah Israel punah dari muka bumi, ditinjau dari sejarah dan juga kitab suci. Jadi nanti kita lihat realita yang terjadi dengan apa yang dialami oleh Israel dan upaya-upaya untuk memusnahkan bangsa ini dari muka bumi sepanjang sejarah. Ya, hingga hari ini, dan luar biasa itu tercatat rapi di dalam kitab-kitab sejarah, dan baik itu Yahudi, di luar Yahudi, maupun di dalam kitab suci, baik itu Taurat maupun kitab Perjanjian Baru. Ya, nah oleh karena itu mari kita coba untuk melihat satu demi satu. Bangsa Israel ini muncul dari sebuah janji antara Yod-Heh-Vaveh dengan Abraham, bapa leluhur orang Israel. Kemudian janji itu diulangi bahwa melalui Abraham dan keturunan yang akan diberikan kepadanya akan dijadikan berkat bagi dunia. Nah, kita nanti lihat apakah benar itu terjadi atau tidak. Nah, kemudian janji itu setelah Ishak lahir diulangi kembali kepada Ishak oleh Yod-Heh-Vaveh. Setelah itu lahirlah anak-anak Ishak, yaitu Yakub dan Esau, dan perjanjian itu ternyata diberikan kepada Yakub oleh karena Esau tidak menghargai hak yang orang Ibrani sendiri sangat menjunjung tinggi hak kesulungan, sehingga Yakub yang mengalami. Dari Yakub inilah diganti namanya menjadi Israel, nama personil. Lewat dia lahirlah 12 suku Israel, dari kedua anak itu 12 anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang tidak masuk di dalam kategori 12 suku. Dari suku inilah beranak pinak, akhirnya menjadi sebuah bangsa di negeri asing, yaitu negeri Mesir. Ketika mereka ada di sana, upaya pertama kali dari sebuah negara dan sebuah pemerintahan, sebuah bangsa berikhtiar untuk memusnahkan bangsa Israel sejak dari mulai ibu-ibu atau keluarga-keluarga Israel yang melahirkan anak. Laki-laki dimusnahkan, perempuan dibiarkan untuk dijadikan istri untuk melahirkan keturunan bagi bangsa Mesir. Ini sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu mari kita mulai dari Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 22, namun kita baca beberapa ayat sebagai referensi, ya. Jadi upaya pemusnahan kaum Israel dalam sejarah percaturan dunia mulai dari Mesir oleh bangsa Mesir di bawah kepemimpinan Firaun. Firaun adalah sebuah gelar, rajanya adalah Ramses II, ya, atau yang juga disebut sebagai Ramses Agung, yang memerintah kurun waktu tahun 1303 sampai dengan 1213 sebelum Masehi. Jadi ini 13 abad, ya,
100 abad lah sebelum terjadi, ya 10 abad lah, 10 abad ya 13 abad ya sebelum mereka keluar dari Mesir. Nah, Keluaran pasal 1 ayat 15, Bro, boleh dibacakan. Mau dibaca atau saya yang baca? Saya yang baca ya. Iya, saya baca ya. Keluaran 1 ayat 5 dan 15 16. Dan 16 ya. Keluaran 1 ayat 15, Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Ya, jadi peristiwa ini karena bangsa Israel itu berkembang begitu pesat sehingga ada rasa ketakutan terhadap bangsa Mesir yang dipimpin oleh Ramses II. Ya, jadi ini Ramses II ini setelah Yusuf dan saudara-saudaranya sudah meninggal sehingga dia tidak lagi mengenal mereka, tidak punya hubungan baik dengan mereka. Pada zaman Yusuf, Firaun pada zaman Yusuf itu adalah seorang raja yang baik ya terhadap Yusuf dan keluarganya, Yakub dan keluarganya yang datang ke sana malah dikasih tanah untuk mereka tinggal dan beternak di sana ya. Jadi upaya membunuh anak laki-laki ini bukan tanpa alasan. Kenapa? Karena laki-laki itu satu akan menurunkan generasi berikutnya dari pihak laki-laki. Yang kedua, kalau laki-laki makin banyak, maka kecenderungan bisa mereka melatih diri untuk berperang dan orang Mesir ketakutan. Kalau mereka berperang, maka Israel bisa memihak kepada bangsa yang berperang melawan Mesir dan mengalahkan, dan peluang untuk mereka bisa berkudeta sehingga mereka menguasai Mesir. Jadi itu sebenarnya alasan di balik itu. Nah, apakah Mesir yang merupakan bangsa yang mengkungkung orang Israel di dalam negaranya mampu untuk memusnahkan bangsa Israel? Tidak. Karena janji kepada Abraham tetap berlaku, siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk oleh Tuhan, siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Itu janjinya kepada Abraham dan keturunannya. Itulah sebabnya Tuhan memberikan solusi dengan melahirkan Musa. Sehingga mereka ketika Musa dewasa, Tuhan memilih dia secara khusus, memanggil secara khusus untuk ditunjuk memimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Ini sejarah, bukan sebuah cerita dongeng saja. Tetapi ini adalah fakta sejarah yang dicatat baik Mesir maupun dalam sejarah Mesir maupun di dalam sejarah Israel. Itu tidak bisa dipungkiri. Ya. Jadi itu upaya pertama yang dilakukan. Ya. Nah, jadi bukan hanya itu. Setelah bangsa Israel keluar, mereka tidak puas, mereka kejar dan ingin memusnahkan mereka di tengah perjalanan. Ya, dalam kepemimpinan Firaun. Kita baca Keluaran 14 ayat 10 sampai dengan ayat 12, Bro. Oke, ayat 10 dan ayat 11 ya. 10, ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Sampai 12 ya. Bukankah ini
telah kami katakan kepadamu di Mesir. Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada kami mati di padang gurun. Ya, jadi wajar saja kalau masyarakat Israel pada masa itu ketakutan. Mereka tidak punya alat senjata. Mereka hanya pakaian di badan saja untuk berangkat menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tiba-tiba satu pasukan dengan senjata lengkap datang dan mendapati mereka. Ini kan menakutkan sekali. Tetapi walaupun dalam keadaan begitu, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan selalu menyertai bangsa ini. Ya, karena janji. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Ayat 13 dan 14, bro. 13 dan 14 ya. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ya, apa yang Tuhan kerjakan kalau kita baca keseluruhan daripada bagian ini? Tuhan hajar mereka. Ya. Tuhan hajar orang Israel. Tuhan menolong orang Israel untuk diselamatkan. Ya. Jadi Tuhan ketika ngomong itu Tuhan laksanakan. Bukan hanya sekedar. Ayat 18 dan 19, bro. Oke, 18 dan 19. Oh. Ya. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Iya. Jadi apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan tampil. Jadi Tuhan itu bukan sebuah angan-angan bahwa Tuhan itu ada, begitu. Enggak. Tuhannya orang Israel tidak begitu. Tuhan Israel itu muncul dia. Dia tidak hanya di angan-angan. Tidak hanya dengan iman. No. Dia muncul. Dia hadir. Dia menyatakan diri dalam bentuk tiang api. Ya, dia hadir di situ. Dia tampil di barisan paling belakang untuk menghadang orang Mesir. Ayat 20, bro. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat. Sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Ya, jadi perhatikan pada waktu itu orang Israel tidak punya senjata. Hanya seorang Musa yang punya andalan sebagai seorang gembala punya tongkat di tangan. Dan dengan tongkat itu Tuhan katakan, ulurkan. Apa yang Tuhan buat? Habis orang Mesir. Ini yang berperang ini Tuhan yang nyata, bukan Tuhan hasil hayalan. Bukan hanya Tuhan yang diangan-angankan bahwa dia ada begitu. Tidak.
Dia hadir dan berkomunikasi langsung dengan orang Israel di depan mata orang Israel sendiri. Dan mereka melihat bagaimana Tuhan bertindak melakukan perkara besar. Jadi bagaimana orang Israel bisa dimusnahkan? Padahal secara akal, ya, logika, kalau orang Israel itu tidak punya senjata, tinggal dibantai saja kan. Tetapi tidak, Tuhan tidak membiarkan itu karena mereka adalah umat perjanjian. Tuhan punya janji untuk bangsa ini, menjadikan bangsa ini menjadi berkat bagi dunia. Ya, jadi upaya pertama yang dilakukan oleh Mesir untuk memusnahkan bangsa Israel menjadi gagal total. Dan akhirnya orang Israel dengan bebas pergi tanpa hambatan dari bangsa Mesir. Itu upaya yang pertama kali sejak Israel baru berkembang. Ya, baru berkembang. Yang kedua adalah upaya dari bangsa Filistin untuk ingin memusnahkan bangsa Israel setelah bangsa Israel bebas dari tangan orang Mesir. Dihadang di tengah jalan oleh bangsa Filistin. Jadi ini yang kemudian terjadi. Jadi orang Filistin ini sendiri ketika orang Israel dalam perjalanan, mereka datang. Bahkan sampai mereka sudah di tanah Kanaan, tanah perjanjian, mereka usir terus. Datang ganggu terus. Tujuannya cuma satu, memusnahkan bangsa ini dari muka bumi. 1 Samuel, bro, pasal 7, ayat 7, 8, dan 11. Oke, 10 ya. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel serta didengar orang Israel demikian. Maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mizpah, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-kar. Ya, jadi ini ketika bangsa Israel sudah memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian yang penuh susu dan madu itu. Mereka sudah mulai punya pasukan. Mereka sudah punya raja. Mereka punya senjata tombak, lembing, pedang, dan sebagainya. Besar pada masa itu. Filistin itu adalah satu bangsa yang besar pada masa itu. Masa Samuel masih hidup. Tetapi dihajar oleh bangsa Israel. Kenapa? Karena Tuhan yang mengguntur di hadapan bangsa Mesir kembali hadir mengguntur di hadapan pasukan Filistin. Jadi bangsa-bangsa yang ingin memusnahkan bangsa Israel akan berhadapan langsung dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji, siapa yang kutuk akan terkutuk, siapa yang memberkati akan diberkati. Itu persoalannya di sini. Kalau kamu ingin memusnahkan bangsa Israel, maka Tuhan akan berhadapan langsung dengan Anda, siapapun Anda, Tuhan tak peduli. Ini persoalan yang dihadapi. Ya. Nah, siapa orang Filistin? Apakah orang Filistin yang sekarang ada di Palestina itu adalah orang Filistin? No. Dari penelitian terhadap jasad orang Filistin yang dikubur bersama, ya,
botol parfum dan anggur. Diketahui bahwa mereka berasal dari wilayah Aegean di sekitar Yunani dan Turki, dan mereka adalah etnis Eropa dari Yunani. Jadi orang Filistin adalah etnis Eropa, orang Yunani, bukan orang Arab. Ya, mereka diduga telah berimigrasi ke Israel kuno pada zaman Israel, ya, setelah Israel memasuki tanah Kanaan, ya, dari wilayah barat, dari Pulau Siprus, ya, mereka menyeberang lewat Pulau Siprus karena dekat jalurnya. Kalau lewat laut cepat, daripada lewat darat itu berputar mereka, ya. Itu sekitar abad 12 sebelum Masehi. Berarti bangsa Israel belum lama keluar dari tanah Mesir. Karena mereka datang pertama itu singgah di hilir Sungai Nil, di wilayah orang Mesir. Tapi orang Mesir ngusir. Dan orang Mesir juga sudah punya pasukan. Sehingga mengusir mereka, sehingga mereka kalah, mereka lari ketakutan dan pergi dan berkemah atau membangun tenda di wilayah pesisir Laut Mediterania yang sekarang ini disebut sebagai jalur Gaza itu. Itu daerah Filistia. Mereka di situ karena dihajar sama pasukan Mesir, mereka terbunuh dan tinggal sisanya lari ke situ. Mereka tinggal di situ. Ya. Jadi 12 abad sebelum Masehi mereka sudah datang. Kalau hitungan tahunnya itu sekitar 1200 tahun, ya, tahun 1200 sebelum Masehi. Mereka datang ke situ. Ya. Nah, lalu pertanyaannya, apakah sekarang bangsa mereka masih ada? Tidak ada. Bangsa Filistin sudah musnah, sudah ditelan bumi, nggak ada lagi. Ya. Makanya daerah mereka sekarang ini waktu itu kan kosong, kan sudah dikuasai oleh Israel. Berperang melawan Israel, mereka kalah. Ada yang lari ke daerah Semenanjung Arab, yang lain pulang kampung karena mereka gagal ekspansi. Ya, wilayah mereka itu kosong dan dikuasai oleh orang Israel. Ya, yang mana jalur Gaza sekarang yang diklaim punya Palestina itu punya Israel. Ya, nah, hal ini sebenarnya sudah dinubuatkan oleh Nabi Zefanya. Ya, 6 abad sebelum Masehi, ya, tepatnya tahun 640 sampai dengan 609 sebelum Masehi, Nabi Zefanya itu bernubuat tentang wilayah itu. Zefanya pasal 2 ayat 5 dan 7, bro. Kitab Zefanya ayat pasal 2 ayat 5 dan 7. Celakalah kamu penduduk daerah tepi laut, kamu bangsa Kreti. Terhadap kamulah firman Tuhan ini, hai Kanaan, tanah orang Filistin, aku akan membinasakan engkau sehingga tidak ada lagi pendudukmu. Daerah pinggir laut akan menjadi kepunyaan sisa-sisa kaum Yehuda. Mereka akan merumput di sana dan berbaring di rumah-rumah Askelon pada malam hari, sebab Tuhan, Allah mereka, akan memperhatikan mereka dan akan memulihkan keadaan mereka. Ya, jadi setelah bangsa Filistin kalah, musnah dari situ, datang satu kelompok lagi, bangsa Kreti, mau mencoba untuk menepati itu. Tetapi Tuhan kasih, ya, karena itu hasil peperangan dari bangsa Yehuda, ya, suku Yehuda, maka mereka yang mendudukinya, mereka beternak di situ, ya, pelihara ternak di situ, karena itu kan padang pada masa itu. Biasanya di pesisir itu kan ada banyak padang rumput gitu kan, jadi gembalakan kambing domba di situ kan bagus. Saya ini kan daerah pesisir, jadi memang dekat pantai itu ada
padang luas gitu. Jadi biasanya kita gembala kambing domba di situ, rumputnya subur. Ya. Jadi itu yang sudah dinubuatkan bahwa itu orang Filistin itu akan musnah dan tanah mereka menjadi kosong tak berpenduduk. Sehingga apa? Itu menjadi milik sisa-sisa bangsa Israel yang sudah diperangi, tinggal sisa-sisanya. Ya, bukan seluruh Israel ya, tapi khusus untuk kaum Yehuda, satu suku saja yang memang menduduki Yerusalem pada waktu itu. Kan Israel pada waktu itu kan luas tuh, sampai berbatasan dengan Turki sana. Ya, seperti itu pada zaman Daud dan Salomo. Ya, jadi itu sudah dinubuatkan tentang jalur Gaza itu. Nah, sedangkan sekarang ini yang namanya Palestina itu kan diambil dari nama wilayah Filistia tadi. Filistin kuno. Ya. Ini adalah unsur-unsur politik sebenarnya di dalamnya mengambil nama itu, ya. Dari musuh-musuh bangsa Israel. Ya. Jadi nama Palestina itu diambil dari kata Filistin sebenarnya. Tetapi bukan orang Filistin yang ada di Palestina sekarang, bukan. Tapi nama itu karena populer pada masa itu, maka itu diambil. Karena itu ada unsur sejarah dan unsur politiknya ada di dalam. Ya. Jadi Filistin ini kan adalah musuh bebuyutan nenek moyang orang Yahudi atau orang Israel. Ya. Nah, setelah penaklukan atas Timur Tengah pada abad ke-7, orang-orang Arab mulai berdatangan dan bermukim di situ, di wilayah yang dulunya bernama Palestina itu atau Filistia. Ya, jadi orang-orang yang datang itu adalah orang-orang Arab pendatang. Karena tanah itu kosong, mereka main tinggal aja. Seperti itu. Ini kita berbicara sejarah. Bukan berbicara iman, berbicara sejarah. Ya. Nah, pembentukan dan penamaan Palestina sendiri baru dideklarasi pada tanggal 15 November tahun 1908. Ya, melalui sebuah lembaga yang namanya legislatif Al-Majlis Al-Watani. Ya, kalau kita itu seperti MPR atau DPR lah gitu. Semua majelis ya yang dibentuk. Kemudian presidennya adalah Mahmud Abbas. Itu pertama. Kemudian perdana menterinya adalah Mengeri ya. Perdana menterinya itu bernama Mahmud Stahyeh. Itu deklarasinya. Itu baru. Penamaan itu baru tahun 88. Baru. Karena melihat peluang tadi. Ya. Dan baru resolusinya oleh Majelis Umum PBB itu baru pada tanggal 29 November tahun 2012 lalu. Karena melihat ini ada peluang nih. Dari segi politik dan ada unsur-unsur tertentu di situ. PBB mau ikut campur. Bagaimana PBB tidak ikut campur? Ini kan masalah duit. Penjualan senjata, alat-alat perang, dan lain sebagainya. Jadi mereka bisa ambil negara-negara yang ada di dalam PBB itu ambil keuntungan dari situ. Makanya mereka melakukan sebuah resolusi untuk memberikan dukungan kepada Palestina. Padahal kalau mau kita pikir secara logika, orang-orang ini pendatang yang merampas haknya orang Israel dari hasil pertempuran yang mengorbankan nyawa mereka sendiri dari bangsa Palestina ya yang datang dari Eropa sana. Gitu. Jadi orang Filistin datang merampas miliknya orang Israel. Setelah diusir, orang Arab datang ambil lagi. Gitu loh. Ya makanya bangsa Israel terus berjuang mempertahankan miliknya. Ya sama lah kalau kita punya sebidang tanah. Saya
pernah di Bangka, jadi tanah saya, tiba-tiba saya datang. Loh, kenapa batasnya dipindah? Lalu ditanamlah pisang di situ. Kok ambil 2 meter? Saya pindahin gitu. Besoknya saya datang, dipindahkan lagi. Hari ketiga ku tunggu. Datang anak buahnya, rupanya punya tentara. Saya bilang, siapa yang pindahkan? Bos yang suruh. Kamu tahu nggak itu sudah ambil tanah saya? Suruh bosmu datang ke sini, berhadapan dengan saya. Rupanya mereka sampaikan, mungkin bosnya tahu juga, ini merampas tanah. Ku taruh, ku jaga benar. Setelah satu ketemu dengan beliau, saya beritahu itu tanah saya itu diambil. Oh, itu kerjaan anak buah saya itu. Nah, kan? Ya saya pertahankan, kalau kamu mau bawa kemana juga, memang kamu tentara terus saya takut. Enggak. Punya saya beli. Itu saya beli pakai duit. Bukan tertawa kemudian dikasih orang. Gitu loh. Saya waktu bersihkan digigit sama ular berbisa, untung nggak mati saya kan. Jadi orang Israel tahu itu. Makanya mereka berjuang hingga hari ini. Ya. Nah, selanjutnya adalah bangsa yang ingin memusnahkan bangsa Israel adalah bangsa Amalek. Ini suatu bangsa raksasa juga pada masa itu. Sebuah bangsa adidaya, kalau sekarang ini mungkin sebesar Amerika atau Cina lah begitu. Ini bangsa yang besar, yang menakutkan juga. Ingin memusnahkan mereka, usil terus. Ya. Bilangan 14 ayat 45, brother. Lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka. Kemudian orang-orang itu mencerai beraikan mereka sampai ke Horma. Ya. Ulangan 25 ayat 17. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Ayat 18. 18. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu, dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Perhatikan bro, bangsa Amalek ini bersekutu dengan bangsa Kanaan. Ingin memusnahkan bangsa Israel. Dan perhatikan, orang-orang lemah bro, yang paling lemah, yang paling belakang dibantai mereka. Kita ingat tanggal 7 yang lalu ya. Bagaimana Hamas membantai orang-orang sipil. Itu sama persis kelakuannya Amalek. Orang lemah, orang sipil, tanpa senjata dibantai. Gitu kan. Bersekutu lagi. Ya. Coba lihat Israel sekarang. Bagaimana upaya? Apakah upaya mereka berhasil? Enggak. Ya. Tuhan ada bersama mereka. Ya. Setelah mereka aman, Tuhan suruh. Ya. Kita baca lagi Ulangan 25 ayat 19. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada orang Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Ya. Kemudian 1 Samuel 15 ayat 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Apa yang terjadi? Siapa yang usil duluan? Amalek. Belum lagi kita baca bagaimana mereka datang ketika orang Israel itu sudah mau panen, itu mereka bakar itu ladang mereka. Ngeri. Bangsa yang usil, yang ingin memusnahkan Israel. Bangsa yang kecil kan.
musnahkan. Tuhan tidak peduli. Makanya bangsa Israel tahu sejarah itu tercatat rapi dalam sejarah, kitab-kitab sejarah Israel. Jadi kita itu bukan hanya catatan Alkitab loh ya. Israel itu punya dua catatan. Catatan kitab suci, tetapi juga catatan sejarah bangsa Israel dan termasuk raja-raja mereka. Kalau kita baca di dalam kitab Tawari, kitab raja-raja, bukankah ini itu tertulis di dalam kitab-kitab sejarah raja-raja Israel? Jadi mereka itu punya catatan sejarah. Orang Israel itu penuh dengan sejarawan. Ya, Tuhan yang suruh habiskan bangsa yang jahat harus dimusnahkan. Ya. Nah pertanyaannya sekarang, apakah bangsa Amalek sekarang ada? Ada satu bangsa atau satu negara namanya Amalek? Enggak ada. Karena seperti janji Tuhan, bangsa mereka akan dihapus dari muka bumi. Hingga kini tidak ada lagi bangsa. Keturunan mereka, orang mereka ada, tapi bangsanya enggak ada. Ini Tuhan yang ngomong. Dan sejarah membuktikan sekarang nggak ada Amalek. Kalau dulu ada. Zaman kuno ada. Ya, ada. Sekarang punah. Nggak ada lagi. Tinggal nama doang. Arkeologinya ada. Lengkap. Coba searching aja. Situs-situs orang Amalek. Nongol semuanya. Ya, ini loh sejarah. Ini bukan hanya, makanya Alkitab itu mengandung sejarah, mengandung religius, menyambung semua banyak hal ada di sana. Ya, jadi bangsa Amalek hilang sekarang, nggak ada lagi, nggak ada lagi bangsa itu, lenyap, tinggal kenangan. Selanjutnya adalah bangsa yang ingin atau menghendaki Israel itu punah dari muka bumi adalah bangsa Amon. Banyak bangsa ya yang ingin. Kenapa bangsa-bangsa ini rusuh? Kata pemazmur, kenapa bangsa-bangsa rusuh? Karena bangsa ini adalah bangsa janji. Bangsa yang dijanjikan Tuhan. Bangsa pilihan untuk dunia ini milik Tuhan kembali. Itu melalui Israel, bukan melalui bangsa lain. Ya. Kita tahu sejarah sampai Adam itu karena ada di dalam Israel. Tanpa kitab Taurat, kita tidak tahu sejarah. Dari sejarah inilah orang mulai menggali. Betul enggak? Apa yang dicatat di dalam Alkitab itu ada. Ternyata para arkeolog dan para sejarawan meneliti, mereka menemukan. Mereka menggali dalam tanah, menemukan semua apa yang tercatat di dalam Alkitab. Makanya kita itu orang Kristen dan Yahudi itu kaya dengan sejarah. Dengan bukti-bukti arkeolog. Bukan seperti yang lain. Klaim-klaim tapi tidak punya bukti arkeolog sama sekali. Alkitab lengkap. Sampai Bahtera Nuh pun dicari. Ya. Itulah kehebatannya otak yang diberkati, yaitu bangsa, pilihan bangsa yang diberkati, yaitu Israel, baik secara fisik maupun Israel secara rohani seperti orang Kristen. Itu dua kelompok masyarakat yang diberkati oleh Tuhan luar biasa. Yang lain baru nebeng dari belakang, sisa-sisanya nebeng. Itu pun bangsa-bangsa yang nebeng itu pun, itu adalah keturunan daripada Yahudi. Ya, saya baru menemukan, kemarin kan ada yang mengatakan TikTok itu orang Cina, Pak. Betul. Tapi tahukah kamu, yang menemukan, yang membuat TikTok itu, darah Yahudi. Orang Cina darah Yahudi. Hebat kan? Jadi memang dia lahir sudah di Cina, bapak mamanya kawin campur kan. Ada darah Yahudi. Ya. Jadi apapun orang Yahudi ada di situ. Nanti kita tengok ya. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 4, bro. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Iya, setelah Amalek, Amon nongol lagi. Ini sekutunya
Amalek. Jadi Amalek kalah, dia nongol dia. Ya, Amos 1 ayat 13. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Bani Amon, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka membelah perut perempuan-perempuan hamil di Gilead dengan maksud meluaskan daerah mereka sendiri. Wow, mengerikan ya. Itu ibu-ibu hamil dibelah kayak dibelah pinang, bro. Udah mengerikan sekali ini bangsa ini, jahat sekali. Bayangkan bro, istri kita lagi hamil besar, sudah mau melahirkan, itu datang orang pakai apa ya, senjata belah, aduh mengerikan sekali. Ya, itu dibelah. Tujuannya cuma satu bro, merampas tanah Israel. Memang orang-orang ini begitu, pengen ambil tanah Israel, padahal cuy loh. Nggak seberapa itu luasnya. Ya, sebanyak 2 ayat 9 bro. Sebab itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, maka Moab akan menjadi seperti Sodom dan Bani Amon seperti Gomora, yakni menjadi padang jeruju dan tempat penggalian garam dan tempat sunyi sepi sampai selama-lamanya. Sisa-sisa umatku akan menjarah mereka, dan yang masih tinggal dari bangsa itu akan memiliki mereka sebagai waris. Iya, udah datang rampas tanah orang, bunuh anak istri orang, mau ambil tanah. Ya Tuhan hajarlah babak belur sampai tanahnya jadi sepi kan. Ya barang-barangnya ya akhirnya diambil sama orang Israel lah. Kamu datang cari masalah, ya sudah. Sekarang pertanyaannya, masih ada enggak bangsa Amon? Ada bangsa yang namanya bangsa Amon gitu. Ada enggak dalam tatanan negara-negara di dunia sekarang? Enggak ada. Hanya tinggal nama doang, tinggal kenangan. Tapi arkeologinya ada enggak? Ada, lengkap. Situs-situs mereka lengkap. Jadi bangsa ini pernah ada, eksis. Tetapi musnah. Dihajar sama orang Israel. Bersama Tuhan. Ya, wah, ini. Jadi jangan main-main lah. Yang berikut adalah bangsa Babel, bangsa gede. Luar biasa bangsa ini juga. Ingin memusnahkan bangsa Israel yang kecil itu loh. Nah, memang bangsa-bangsa ini kadang-kadang juga bangsa Israel tegak-tengkuk ya Tuhan pakai juga untuk hukum. Tetapi karena hukuman mereka lewat batas, Tuhan kasih, ya udah kamu didiklah. Rukat bukannya dididik, malah mau dimusnahkan gitu. Tuhan mau pakai untuk mendidik, malah mereka mau musnahkan. Ini kan jadi ibaratnya kasih hati mau jantung gitu loh. Ya Tuhan hajarlah. Sudah dipercaya, tidak menggunakan kepercayaan Tuhan, malah salah guna kepercayaan itu. Kan banyak orang begitu kan. Yeremia 21 ayat 2 bro. Tanyakanlah kiranya petunjuk Tuhan untuk kami, sebab Nebukadnezar, Raja Babel memerangi kami. Barangkali Tuhan mau melakukan kepada kami tepat seperti perbuatan-perbuatannya yang ajaib, sehingga Nebukadnezar mundur meninggalkan kami. Ya. Daniel 3 ayat 5 dan 6. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Wow, keren. Itu puncak daripada upaya pemusnahan orang Israel yang ada di Babel dalam wilayah kepemimpinan Nebukadnezar. Jadi mereka dipaksa untuk menyembah berhalanya orang Babel. Kalau tidak nyembah, bakar. Mengerikan. Kalau begini antena teman-teman langsung naik tuh. Ya. Jadi ini upaya pemusnahan bangsa Israel itu memang berkelanjutan. Tidak tahu ini bangsa-bangsa ini. Ya. Sekarang pertanyaannya bangsa adidaya, bangsa besar itu apa yang terjadi dengan mereka? Hari ini adakah bangsa yang namanya Babel? Enggak ada.
hanya kenangan. Karena Tuhan menggunakan Persia menghajar Babel. Sehingga apa? Wilayahnya direbut kembali oleh Persia di bawah kepemimpinan Ahasverus. Ya. Nah, sekarang Persia setelah menggulingkan Babel, lenyap dari muka bumi sampai sekarang, ya, wilayahnya ada? Ada. Bangsanya ada? Nggak ada. Gitu. Bukti arkeologinya ada enggak? Bukti sejarahnya ada? Ada, lengkap. Tapi bangsanya nggak ada. Ya. Nah, sekarang Persia di bawah pemerintahan Persia pun orang Yahudi mau dimusnahkan atau orang Israel mau dimusnahkan melalui salah satu pejabat tingginya yaitu Haman. Jadi Haman ini adalah orang Persia, bukan orang Mesir loh ya. Orang Mesir tidak ada yang namanya Haman. Yang namanya Haman itu orang Persia, nama-nama orang Persia, Ahasveros, ya kan, Darius, itu orang Persia. Bukan bukan orang Mesir. Ya. Ester 3 ayat 5 dan 6, bro. Ya. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja. Karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memusnahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasverus. Ya. Jadi lagi-lagi orang Persia dibawa kepemimpinan Haman yang dipercayakan sebagai Perdana Menteri, wakil raja. Dia berikhtiar membuat surat undang-undang membagikan ke seluruh wilayah cakupan Persia di bawah kepemimpinan Ahasverus dengan cap materai dari cincin Ahasverus untuk memusnahkan seluruh orang Israel atau orang Yahudi di muka bumi. Wow, upaya yang hebat. Tapi apa yang terjadi? Sekarang pertanyaannya, di mana Persia negara adidaya setelah Babel? Adakah negara yang namanya Persia? Enggak ada. Tinggal nama, tinggal cerita, tinggal kenangan. Wilayahnya ada? Ada. Sejarahnya ada? Ada. Orang keturunannya ada. Bangsanya ada? Enggak ada. Kamu menghadapi Yahudi itu berarti menghadapi Tuhan. Tuhan mengatakan siapa yang mengganggu kamu itu sama dengan menunjuk jarinya ke dalam biji matanya Tuhan. Hati-hati bangsa. Makanya bangsa kita ini kalau presiden yang ngutuk Israel, makanya bangsa kita terkutuk sampai sekarang kan. Masyarakat tidak maju-maju, korupsi merajalela, demonstrasi sana sini itu bentuk kutuk. Untung ada orang Kristen yang berdiri di hadapan Tuhan bersyafaat seperti Abraham bersyafaat di hadapan Tuhan atas Sodom dan Gomora. Seperti Mordekai dan Ester bersama orang Yahudi yang berdiri di hadapan Tuhan berpuasa supaya Tuhan tidak memusnahkan. Luar biasa kan? Untung ada orang Indonesia. Lebih dari 10 orang di Indonesia. Ya. Makanya orang Kristen berdoa terus. Kalau enggak bangsa kita ini mungkin sudah jadi puing-puing. Tapi bersyukur masih ada saudara dan saya yang terus berinang air mata di hadapan Tuhan supaya Tuhan memberkati bangsa yang kita cintai. Karena leluhur kita juga ikut berjuang. Keluarga saya keluarga pejuang. Bapak tua saya itu anggota KNIL, ya, tentara yang direkrut oleh Belanda untuk membantu peperangan. Tetapi setelah Indonesia merdeka, ini kan berjuang untuk kemerdekaan. Bapak tua saya adalah pejuang. Karena ada tawaran, siapa yang mau ikut ke Belanda, ikut. Kalau mau tinggal, tinggal. Nah, bapak tua saya pilih karena takut juga nanti dipikir
pasukan yang dibentuk oleh Belanda takutnya dibunuh juga kan, maka dia pergi ke sana, pensiun di Belanda. Nah, setelah pensiun baru pulang dia menikah dan meninggal di kampung bapak saya. Ya, nggak ada lagi Persia sekarang. Setelah Persia, Yunani nongol. Ya, Yunani nongol, ekspansi besar-besaran, kuasai Yerusalem. Yoel 3 ayat 5 dan 6, bro. Oleh karena kamu telah mengambil perakku dan emasku dan telah membawa barang-barangku yang berharga yang indah-indah ke tempat ibadahmu dan telah menjual orang-orang Yehuda dan orang-orang Yerusalem kepada orang Yunani dengan maksud menjauhkan mereka dari tanah mereka, dari daerah mereka. Orang Israel ini terjual. Karena ada, ya namanya sebuah bangsa kan ada pengkhianat itu ada. Pengkhianat menjual orang-orang Israel kepada orang Yunani. Akhirnya apa? Yunani menguasai Yerusalem. Ya, makanya ada istilah yang namanya Helenisme, itu kan pemaksaan untuk semua orang harus berbahasa Yunani. Maka orang Israel pada masa itu kuasai bahasa Yunani. Maka ketika Alkitab ditulis dalam bahasa Yunani karena bahasa Yunani adalah bahasa internasional pada masa Yesus. Sebelum Yesus itu Yunani sudah menguasai Yerusalem. Ya. Jadi Yesus itu lahir itu bahasa Yunani itu sudah dikuasai oleh orang-orang Israel. Dari kecil sudah boleh berbahasa Yunani karena pemaksaan. Ya. Bahasa Yunani bagi jajahan di orang Yunani. Ya. Sekarang pertanyaannya, di mana bangsa Yunani? Ada, tetapi hanya apa? Sebuah negara kecil di daratan Eropa sana. Kecil, padahal dulu negara adidaya. Ditakuti. Salah satu jenderalnya itu sangat ditakuti. Yang namanya siapa tuh? Saudara sudah tahu. Alexander Agung. Iya, Alexander Agung. Itu jenderal yang sangat mengerikan bagi dunia. Tinggal legenda. Sekarang tinggal negaranya kecil aja di daratan Eropa sana. Tidak terlalu terkenal. Ya, padahal dulu satu bangsa. Ia mau kuasai, mau habisin Israel. Ia hadapan dengan Tuhan. Kemudian terakhir itu Romawi. Ya. Roma pasal 9 ayat 10 ayat 9 dan 10, bro. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, saudara mungkin melihat ayat ini sepele. Tapi ayat ini keluar itu punya latar belakang. Karena Kaisar Romawi itu mengklaim diri. Yaitu Kaisar Nero itu mengklaim dirinya sebagai Tuhan, sebagai penguasa. Jadi kalau ada yang mengaku Tuhan yang lain, konsekuensinya cuma satu. Mati. Dihabisi. Tidak ada pilihan lain. Maka itu butuh keberanian untuk mengakui Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau mulutnya berani mengaku dengan mulutnya dan juga percaya dalam hati, selamat. Itu maksudnya. Jadi walaupun kamu dibunuh oleh Kaisar Romawi, ya, dengan pasukannya, namun kamu tetap selamat masuk surga karena ikut Yesus. Dan pada masa itu orang Kristen dijadikan bulan-bulanan. Ya. Ketahuan orang Kristen ditangkap, dipajang di tiang-tiang di jalanan, di lapangan-lapangan, kemudian ikat jerami, kemudian siram minyak, bakar. Jadi obor di situ, terus mereka melawak di situ. Mengerikan.
Tujuannya cuma satu, memusnahkan orang Israel. Mereka kuasai Yerusalem. Salah satu gubernurnya apa? Adalah Pontius Pilatus sebagai wali negeri. Jadi Israel itu hanya dijadikan sebuah provinsi. Suatu bangsa dijadikan provinsi. Bayangkan. Dan mereka berupaya untuk memusnahkan orang Israel. Apa yang terjadi. Dan saudara tahu bahwa mereka tahu kebanyakan orang yang masuk Kristen. Orang Yahudi itu banyak yang masuk Kristen. Itulah sebabnya mereka musnahkan. Ini orang Yahudi yang pasti berdiaspora mempengaruhi bangsa lain supaya masuk Kristen. Mereka musnahkan. Akhirnya orang Kristen kena dampaknya. Orang Yahudi dihajar. Ya. Sekarang pertanyaannya, bangsa Romawi ada enggak? Enggak ada lagi. Punah. Yang ada di wilayah bangsa apa namanya? Italia. Italia itu suatu negara yang kecil, bangsa yang kecil yang ada di daratan Eropa. Di negara kecil inilah ada kota Roma. Mungkin itu mengingat kejayaan bangsa Roma. Israel punah? No, enggak ada. Mereka masih eksis tetap. Karena apa? Itu adalah janji Tuhan kepada Israel. Sefanya 3, 12 dan 15, bro. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Tuhan akan menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu, engkau tidak akan takut kepada malapetaka. Iya. Raja Israel, Presiden Israel, Perdana Menteri Israel itu hanya perpanjangan tangan Tuhan dalam kepemimpinan terhadap bangsa Israel secara fisik. Karena itu permintaan mereka waktu keluar dari Mesir. Raja mereka pertama adalah Saul. Habis itu Daud, Salomo terus berganti-gantian hingga hari ini. Ya. Ini janji Tuhan. Tuhan akan membiarkan hidup umatnya ya. Tidak akan pernah binasa umat itu. Ayat 19, bro. Dan 20. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Ayatnya yang ke-12 dan 15, bro. 12 belum muncul ini. Oke, 12 dan 15 ya. Di antara kamu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu, Raja Israel, yakni Tuhan. Dan di antaramu mereka tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Ya. Ya. Jadi perhatikan di situ bahwa Tuhan berjanji akan membiarkan umat Israel itu tetap eksis. Tuhan akan kumpulkan mereka. Nah, coba kita melihat Yehezkiel pasal 20 ayat 41. Oke, di sini nggak ada ya. Yehezkiel ayat berapa? Lagi dilewatkan ke bawah lagi. Oh, nggak ada lagi.
Itu Yeskel udah. Ya. Diperbesar Pak Pran. Ya. Bentar ya. Malah kembali. Oke. Ya, Yeskel. Yeskel 20 ayat 41 dan 42. Oke, yang Yeskelnya tadi. Pak Pran, yang Yeskel. Tadi Ya. di nomor berapa? Terakhir ya, Pak? Oke, Yeskel 40. Aku coba baca ya. Ya, Seperti ya, kepada persembahan yang harum, aku berkenan kepadamu pada waktu aku mengeluarkan kamu dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri, di mana kamu berserak, dan aku akan menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada waktu aku membawa kamu masuk ke tanah Israel, ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan diberikannya kepada nenek moyang. Aku akan menjemput kamu di antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Ya. Kemudian kita sekalian aja baca Yeremia 31 ayat 7 dan 8. Ya. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-soralah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin sukacitalah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sungguhnya, aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada yang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Ya, jadi perhatikan di situ bahwa Tuhan akan kumpulkan mereka ya dari berbagai belahan dunia. Ya. Boleh kita lanjut dengan membaca. Oh ya, di situ dulu. Nah, saya mau sampaikan sesuatu. Sekarang ini orang Israel itu sedang mendata keturunan mereka. Maka sering saya bilang, dunia ini dikuasai oleh orang keturunan Yahudi. Ya, keturunan-keturunan mereka itu berdiaspora di berbagai belahan dunia, di setiap negara itu mereka ada. Suatu saat Tuhan akan membawa mereka, menyadarkan mereka untuk tahu bahwa ternyata Mesias mereka sudah datang. Maka mereka akan dikumpulkan dari berbagai wilayah berbagai dunia, pelosok dunia, berkumpul kembali. Ini janji Tuhan. Jadi mereka akan kumpul kembali. Ya. Makanya orang-orang yang punya pertalian darah dengan orang Israel tahu persis. Ya. Waktunya mereka akan kumpul. Sekarang mereka sudah mengadakan penelitian di berbagai wilayah di belahan dunia, termasuk di Indonesia. Keturunan Yahudi banyak sekali di Indonesia. Jadi kalau Tuhan ketika menyadarkan semua keturunan orang Yahudi, apa dunia tidak geger? Tuhan sedang punya rancangan menuju ke sana. Mengapa demikian? Bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19. Pak Afran bisa ditampilin? Oke. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku, yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Ya,
Jadi kalau Tuhan berjanji akan mengumpulkan Israel dari berbagai wilayah belahan dunia ini, kembali lagi ke tanah asalnya di Israel, untuk membangun Israel. Kalau Tuhan sudah ngomong, tadi kita sudah baca dari awal Israel muncul sampai hari ini, Tuhan akan genapi itu. Semua yang Tuhan ucapkan tentang Israel itu digenapi terus-menerus sepanjang sejarah perjalanan umat Israel, mulai muncul di Mesir sampai hari ini. Sekalipun bangsa Israel tegak tengkuk, Tuhan punya cara untuk mendisiplin, masih dalam disiplin Tuhan. Tetapi satu saat Tuhan akan pulihkan mereka. Jadi siapa di muka bumi yang memusnahkan Israel? Tidak akan pernah, karena Tuhan bukan manusia yang berdusta, yang pelin-pelan. Apa yang dia katakan, dia harus laksanakan, dia harus genapi. Itu terjadi. Makanya hari ini, kalau kita melihat keadaan Israel, dikepung habis-habisan. Apakah Israel musnah? Tidak, karena Tuhan sudah janji. Saya punya keyakinan bahwa Israel yang membuka sejarah dunia, dia pun akan yang menutupnya. Tuhan pakai Israel membuka sejarah dunia, maka Tuhan pun pakai Israel untuk menutup akhir dunia ini. Peran Israel itu sangat penting dan signifikan di dalam sejarah peradaban dunia. Sampai kepada kemusnahan dunia, Israel tetap terlibat di dalam. Karena itu, yang mau memusnahkan Israel itu adalah hanya mimpi. Memang hari ini tidak berbeda jauh dengan zaman-zaman sebelumnya. Mereka tetap ada dalam tekanan, teror, dan lain sebagainya. Tetapi tidak akan membuat mereka untuk musnah. Itu janji Tuhan. Jadi apa yang mau dilakukan oleh bangsa-bangsa? Rusuh, Tuhan akan bangkit, memulihkan umatnya. Jadi walaupun karena Israel menolak Yesus, sehingga kepercayaan itu diberikan kepada bangsa-bangsa, dan kita sebagai pemangku kepentingan itu adalah orang Kristen yang sedang menjalaninya. Tetapi ingat bahwa Yahudi secara fisik tidak akan pernah dibuang oleh Tuhan. Tuhan selalu ingat mereka. Ada waktunya mereka berseru, Tuhan akan bangkit, turun mengguntur, dan akan menghabiskan orang-orang yang musuh mereka. Kita sudah punya sejarah di mana perang 6 hari berhadapan dengan 6 bangsa. Israel telak menang cuma 6 hari, butuh 6 hari selesai. Jadi apa mau yang mau dibilang? Tidak akan pernah Israel itu musuh. Sekali lagi saya mau katakan bahwa Israel yang Tuhan pakai untuk membuka sejarah, Israel pula yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menutup sejarah. Sehingga sejarah tetap, Israel tetap eksis sampai dunia ini berakhir. Dia tidak akan pernah berakhir. Dia akan masuk di dalam pemerintahan Kristus, di mana Yesus sebagai Raja yang sesungguhnya di dunia dalam masa milenium. Mungkin itu yang bisa saya bagikan dengan kita malam ini. Semoga dapat menjadi masukan bagi kita bahwa sebagai umat Allah secara rohani, mari kita doakan saudara-saudara kita yang sulung ini, orang Israel yang sulung, kita doakan mereka supaya mereka tetap dijaga dan dilindungi oleh Tuhan sebagaimana janji Tuhan. Kalau bagaimanapun mereka adalah kakak kita secara rohani, mereka adalah kakak kita. Mereka adalah anak-anak sulung, tapi nakal. Jadi adiknya doakan kakaknya, abangnya, ya, adiknya mengayomi abangnya sampai nanti abangnya yang nakal ini sadar, sehingga nanti dibuat menjadi akur bersama-sama untuk menyongsong episode atau periode yang baru bersama dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembali kepada Bro Agus sebagai moderator.
Silakan Bro. Ya, terima kasih Om Bram ya, cukup memberkati ya tadi ya penjelasannya. Oke, sebelum kita ke tanya jawab ya, kita akan terlebih dahulu ada promosi dari Sister Ali. Silakan Sister Ali. Ya, baik, terima kasih, bagus. Baik, Bapak Ibu yang terkasih. Saya akan membacakan acara-acara seminggu ke depan dari channel Sema Adonai. Dimulai Rabu besok 1 November 2023 di jam 21.10 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman yang temanya adalah kasih yang mula-mula, dan yang menjadi narasumbernya adalah Ibu Pendeta DR Suryani Watimena MPH dan moderatornya adalah Ibu Aling sendiri. Kemudian di hari Kamis 2 November 2023 di jam 18.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan ada ibadah Pondok Daud. Dan di hari yang sama, di hari Kamis juga di pukul 21.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan temanya adalah Kristen KTP atau Padang Gurun. Nah, yang menjadi narasumbernya adalah Pak Evangelis Titus Sanusa dan moderatornya adalah Ibu Aling. Kemudian di hari Jumat 3 November 2023 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman dengan materinya adalah pelajaran Kristologi seri yang ke-10. Jadi kelas ini pelajarannya berseri ya Bapak Ibu semua, jadi diikuti terus sampai selesai. Dan temanya adalah sengsara dan kematian Yesus. Dan seperti biasa yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Daniel Palungan dan moderatornya adalah Ibu Ali. Dan di hari yang sama, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan masih ada kelas pembelajaran firman yang terakhir. Kali ini materinya adalah tentang pelajaran sejarah penebusan seri kelima. Dan temanya adalah siklus dosa di zaman hakim-hakim. Dan narasumbernya juga seperti biasa, Pak Pendeta Yudi Lengkong dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya di hari Sabtu 4 November 2023 di jam 21.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman dan kali ini tentang materinya tentang konseling dan temanya adalah tips mengenal makanan sehat dalam Alkitab. Dan yang menjadi narasumber seperti biasa Pak Pendeta Dedi Kurniawan MPH dan moderatornya adalah Ibu Aling. Selanjutnya di hari Minggu 5 November 2023 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan ada ibadah online. Dan kali ini yang menjadi moderator liturginya adalah Ibu Yeni dan menjadi live streamernya adalah Ibu Murni. Dengan tema khotbahnya adalah keluarga bahagia, harmonis, diberkati. Dan yang menjadi narasumbernya kali ini adalah Pak Pendeta Dedi Kurniawan. Selanjutnya di hari Minggu juga di jam 21.00 waktu Indonesia Barat akan ada kelas pembelajaran firman yaitu Bible Study ini dari kelompok tumbuh bersama di Jerman. Dan kelas ini diadakannya setiap 1 bulan sekali ya Bapak Ibu sekalian. Dan temanya kali ini adalah Yosua dan Kaleb. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Ibu Alida Nur Denin. Selanjutnya saya akan membacakan nama-nama channel yang relate YouTube. Di antaranya channel Sema Adonai, channel Obihen, channel Ibu Ali, channel Kahal Wirai TV, channel Pendalaman Alkitab, channel Gereja YouTube, channel Antara dan channel Ganet Sedan. Selanjutnya setiap hari dari Senin sampai Sabtu itu ada renungan pagi di Sema Adonai ya Bapak Ibu. Itu dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang memberkati. Jadi mari bergabung Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti renungan pagi Sema Adonai. Baik Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih atas perhatiannya. Bagi yang belum subscribe dan belum share channel-channel kami, harap tolong subscribe dan share-nya kepada yang lain sehingga semakin banyak orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara dari Sema Adonai dan juga membantu
channel kami menjadi lebih berkembang dan menjadi lebih banyak berkat lebih berkat. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Sister Aling ya, Tuhan berkati. Bentar ya. Oke. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya atau ke Pak Frans, ke Pak Bram ya, itu di tombol bawahnya itu ada reaction ya, kalau di bahasa Inggris mungkin ada reaksi ya, Sister Aling ya kalau di bahasa Indonesia ya. Itu kemudian angkat tangan ya. Iya, betul. Ya, reaksi ya. Oke. Ya, itu ya, teman-teman kalau ada yang mau tanya di sini silahkan. Oke, sebelum karena belum ada, aku pengen tanya dulu ke Pak Frans, ke Pak Bram ya, ke Pak Bram ya. Ya Pak Bram, aku tuh kemarin dengar itu ya Pak Bram, ini mungkin tentang seorang pendeta ya, pendeta besar gitu ya Pak Bram ya, yang punya channel YouTube besar itu, ya aku sebut aja namanya Pak MGM itu kan, nyebutnya Ya. gini Pak Bram, dia kan nyebutnya Tuhan Yahweh kita dengan Yahweh Yahudi itu berbeda karena mereka nggak mengenal Yesus gitu loh. Apakah seperti itu termasuk gimana ya Pak Bram? Kalau berarti kan secara tidak langsung dia memutus Yahweh-nya itu kan Pak Bram? Atau bagaimana Pak Bram itu secara teologi gitu Pak Bram? Iya, ada seorang pengkhotbah tetapi sekalipun seorang filsuf. Dia mengatakan begini, Alkitab itu terlalu dangkal bagi seorang anak kecil. Sehingga dia tidak takut untuk bermain-main di sana dan tidak takut mati tenggelam. Maksudnya apa? Alkitab itu dibaca oleh seorang anak kecil pun yang penting dia sudah tahu baca nulis, dia mengerti. Dia mengerti tulisan-tulisan yang ada di sana ketika dia cerita. Ketika baca cerita-cerita itu, ada yang dia mengerti. Tetapi beliau sendiri mengatakan bahwa tetapi Alkitab itu terlalu dalam bagi seorang doktor, profesor, sehingga dia menyelam dan terus menyelam, tetapi dia tidak pernah mendapatkan dasarnya. Itulah sebabnya banyak profesor dan dokter akhirnya jadi gila dan bahkan meninggalkan kekristenan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan begitu, saya maklumin saja karena saya pernah baca filosofi itu. Dan saya mengiyakan, mengaminkan bahwa Alkitab itu terlalu dalam. Itulah sebabnya ketika mengeluarkan statement itu harus hati-hati. Maka Tuhan bilang apa? Jagalah lidahmu. Lidah itu adalah organ yang paling lembut dan kecil di dalam mulut. Tetapi itu dia bisa membakar dunia. Artinya apa? Dia bisa menyesatkan orang dengan statement-statement. Bagaimana mungkin Tuhannya Israel itu berbeda dengan Tuhannya orang Kristen, sedangkan Tuhannya orang Kristen itu berakar dari Israel, dari Yahudi. Para Yesus orang Yahudi, murid-muridnya orang Yahudi, mereka memegang Taurat dan Injil. Mereka memegang Taurat dan kitab nabi-nabi. Dan mereka mengerti di sana karena Sang Firman langsung berbicara dengan mereka. Dan setelah itu mereka yang sudah bertobat, mereka mengerti apa yang dikatakan Taurat. Sehingga mereka menerima Yesus. Persoalannya orang Yahudi sekarang itu banyak yang belum menerima Yesus karena mereka salah mengerti tentang Taurat mereka seperti orang-orang Yahudi pada masa lampau, di mana orang Farisi, imam-imam dan ahli Taurat. Bahkan mereka mengerti pun mereka sengaja menyembunyikannya, sengaja menyangkalnya. Itu fakta. Jadi kalau Anda sebagai orang Kristen mengatakan bahwa Tuhannya orang Kristen dan orang Yahudi berbeda, Anda bisa masuk di dalam penyembahan berhala dan Anda masuk di dalam paganisme. Karena Anda menolak Tuhan Israel, berarti kamu menolak Yesus sebenarnya. Jadi Yesus yang kamu sembah, yang kamu ajarkan itu Yesus yang lain. Bukan Yesus yang dikabarkan oleh para rasul.
sekalipun Anda adalah seorang pendeta besar sekalipun. Itu tidak menjamin Anda mengerti benar isi Alkitab. Kalau Anda hanya mengandalkan otak Anda akan terjebak. Tuhan bilang apa? Silakanlah orang yang mengandalkan kekuatannya dan mengandalkan kekuatan manusia. Pengandalan akal pengetahuan itu pengandalan terhadap kekuatan manusia, bukan Roh Kudus. Ya, istilahkan itu pendapat dia, tapi kalau Anda sudah berpendapat begitu, berarti Anda sudah menolak Tuhannya Israel, berarti kamu sudah menolak Tuhan yang sejati. Karena Tuhan yang sejati itu datangnya dari Israel, yang disebut sebagai Yod-Heh-Vaveh, yang mana orang Israel sendiri sangat sakral, tidak bisa menyebutkan nama itu sembarangan. Maka mereka menyebutkan dengan apa? Hashem, menyebut dengan Adonai, atau istilah-istilah lain yang mereka bisa pakai untuk menyematkan kepada nama sakral itu. Gitu. Ya kalau beliau merasa pintar, nah diskusi sama yang lain, jangan hanya monolog. Kan begitu. Begitu, Bro. Ya mungkin juga bisa dicek dan dicek juga ya Pak Abram ya, karena dia kan juga channel YouTube-nya kan juga besar gitu ya Pak Abram ya. Jadi apakah nanti saya yang keliru atau apa, bisa dicek dan dicek sendiri ya. Kalau saya nomor saya kita cek ya, kita cek supaya tidak salah mengerti. Tetapi itu pendapat saya secara spontan ketika mendapatkan kalau pernyataan. Saya bisa mengerti kenapa beliau beralasan ngomong seperti itu. Pasti ada titik temunya di mana kenapa beliau beralasan ngomong begitu. Ya, ini Sister Aling, silakan Sister Aling. Ya, terima kasih Brangus dan shalom malam Pak Abram. Ya, Pak, shalom. saya mau bertanya. Kan tadi dibilang bahwa bangsa Israel itu akan dikumpulkan oleh Tuhan untuk kembali kepada tanah tempat dia dulu pertama bermukim ya Pak ya. Suaranya agak kecil, hampir nggak kedengaran. Jadi dekatkan mic-nya. Ya. Sebentar sedikit. Sudah ya Pak? Sudah kencang ya? Ya, agak jelas. Jadi yang saya mau tanyakan, apakah pergerakan dari bangsa Yahudi ini, bangsa Israel ini, kembali ke tanah tempat dijanjikan oleh Allah, itu bisa menjadi satu ukuran bahwa itu tanda kedatangan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kali. Terima kasih. Ya, sebenarnya kedatangan Tuhan kedua kali itu tidak serta-merta ditandai dengan orang Israel kembali ya. Sebenarnya saya mengerti bahwa Tuhan Yesus datang kedua kali itu terletak pada peran orang Kristen. Sangat signifikan peran orang Kristen. Ya. Kalau orang Israel pulang itu hanya bagian dari mata rantai. Ya, tetapi bukan penentu. Penentunya sebenarnya kalau saya melihat secara kitabiah itu malah ada di pundak orang Kristen gitu. Ya. Kenapa? Karena ini kan masalah tafsir ya. Masalah tafsirnya adalah apakah orang Israel kembali itu merepresentasikan bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat gitu. Karena nanti kan dalam sistematisnya nanti mereka pulang bangun bait Allah, kemudian nanti dikhianati oleh antikris, di mana antikris bertakhta di dalam bait Allah, menajiskan begitu kan, sistematis secara literalnya begitu. Jadi orang bisa menafsir ke sana. Saya tidak menyalahkan, tapi bisa tafsirannya bisa ke situ. Ya, tetapi sebenarnya tandanya adalah itu terletak pada orang Kristen, karena Tuhan bilang gini, pergi dan beritakanlah Injil ke segala makhluk, setelah itu baru tiba kesudahannya. Ya, artinya begini, kedatangan Yesus kedua kali itu terletak pada
pemberitaan Injil. Kalau semua orang sudah dengar Injil, berarti Yesus datang. Kalau berita Injil belum didengar oleh satu orang pun, Yesus belum datang. Kenapa? Di dalam Petrus, surat Petrus ya mengatakan bahwa ada orang yang menganggap ini kelalaian, sehingga Tuhan belum datang. Karena abad pertama Tuhan sudah ngomong begitu. Ini sudah 2023 kok nggak datang-datang, iya kan? Nggak datang-datang. Padahal di situ dikatakan bahwa justru Tuhan ingin supaya semua orang itu berbalik dan bertobat. Bagaimana bertobat? Ya harus beritakan Injil. Makanya seringkali saya bilang, orang Kristen ketika kamu punya Android, kalau dulu kamu dari rumah ke rumah kan butuh tenaga, pikiran, mental, dan seterusnya kan. Sekarang tidak. Kamu tinggal di dalam kamar sambil makan es krim, kemudian jarimu main di atas tombolnya Android, kemudian kamu rekam buat video singkat 1 menit, 2 menit, atau buat teks ceritakan Yesus kepada orang lain. Itu sudah ketika upload, itu dunia langsung baca. Jadi tidak ada alasan lagi bahwa oh aku belum pernah dengar ini. Di situ. Makanya Tuhan menghadirkan Android sesuai dengan nubuatan dalam kitab Daniel, bahwa pengetahuan bertambah-tambah itu sekarang direalisasikan melalui alat komunikasi ini, supaya dengan ini mudah untuk memberitakan ini. Dulu saya berpikir, bisakah kita pergi memberitakan Injil? Karena logikanya begini, kelahiran lebih banyak daripada yang mati. Yang mati 1, muncul 100. Bagaimana mungkin berita Injil bisa sampai? Ternyata Tuhan memunculkan, menggenapi nubuat dalam kitab Daniel. Lalu sekarang kita punya Android, tinggal pencet, langsung live, orang semua dengar tentang Injil. Sekarang orang-orang primitif pun sudah punya HP semua, gitu loh. Jadi boleh ada yang menafsir ke situ, enggak apa-apa. Tapi kalau saya sih lebih setujunya belum membuktikan bahwa Tuhan Yesus sudah dekat, belum. Ya. Baik, terima kasih Pak Bram untuk penjelasan. Tuhan berkati. Ya, sama-sama. Iya, Pak Bram. Tapi bagaimana sikap kita terhadap nggak semua orang Israel itu juga orang yang baik juga kan Pak Bram, Pak Bram. Kalau kita lihat di dalam kisah para rasul itu kan Rasul Stefanus juga terbunuh oleh orang-orang Yahudi gitu loh Pak Bram. Dan juga para martir-martir itu juga ada juga yang karena ulah orang Yahudi yang itu kan Farisi itu dan yang seperti itu gitu. Itu bagaimana? Dan juga kemarin kan juga ada peristiwa di mana orang-orang Yahudi itu ketika mereka merayakan Sukot ya, mereka juga meludahin biarawati orang-orang Kristen gitu loh Pak Bram. Jadi sikap kita bagaimana itu Pak? Kalau soal begitu di semua agama ada. Orang Kristen juga begitu, meludahi orang juga kok beribadah. Artinya gini, itu tidak bisa dijadikan ukuran. Tetapi kalau kita baca dalam sejarah, orang Israel itu ketika kata Alkitab itu tegak tengkuk, mereka membelakangi Tuhan. Tuhan punya cara untuk menghukum mereka. Tuhan punya cara tersendiri untuk menghukum mereka. Begitu juga dengan kita orang Kristen. Ya. Bahwa tidak semua orang Kristen sudah kenal Tuhan kan? Begitu juga tidak semua orang Israel atau semua orang Yahudi sudah kenal Tuhan kan? Walaupun dia lakukannya secara ritualnya itu seperti sakral banget, itu tidak membuktikan bahwa dia kenal Tuhan. Saya bisa buktikan itu di dalam kekristenan. Ya. Bapak saya itu majelis gereja khotbahin orang, tapi apakah dia lakukan firman Tuhan? Enggak. Pendeta-pendeta di kampung saya itu khotbah luar biasa. Lakukan firman enggak? Enggak. Itu sama dengan ahli-ahli Taurat. Bahkan hari ini, saya mau beritahu, banyak pendeta yang saya kenal, khotbah bagus. Tetapi keluarganya amburadul. Saya bukan menjelekkan pendeta, tapi itu fakta yang saya temukan. Cuma saya nggak mau, ya kita kan nggak perlu ya sebut nama. Tapi saya kenal, bahkan di YouTube itu ada beberapa yang saya kenal banget. Hancur keluarganya. Tapi hebat. Saya tahu persis. Jadi itu tidak membuktikan seseorang itu kenal Tuhan.
sekalipun Anda seorang pendeta, doktor sekalipun, Anda belum tentu mengenal Tuhan. Kalau berbicara Alkitab boleh, itu kan ilmu. Alkitab belajar teologi itu kan ilmu, tetapi itu tidak membuat kita kenal Tuhan. Gitu bro. Jadi kalau Iya Pak ada orang Bram. Yahudi, ya wajar. Ya, jadi kita jangan lihat person per person ya Pak Bram ya. Ya, iman Iya. kita adalah kepada Yesus itu sebagai role model kita ya, bukan pendeta ya. Pendeta bisa salah juga ya, karena juga jangan sampai model ya, iman kita pimpin gereja. Jangan. Yesus. Ya, Yesus ya. Ya, teladan kita itu adalah Yesus ya Pak Bram ya. Ini Pak Bram, kalau kita lihat sejarah juga ya Pak Bram, itu kan di Eropa sana zaman-zaman medieval atau zaman-zaman abad ke-8 kan juga ada orang-orang Yahudi yang dipaksa untuk jadi Kristen, bahkan sampai ada penghukuman seperti itu. Sebenarnya kan itu salah juga Pak Bram. Tapi itu memang sejarah juga yang kelam buat orang Kristen gitu kan Pak Bram. Bagaimana kita menyikapi sejarah kelam itu Pak Bram sebagai orang Kristen gitu loh? Iya, itu terjadinya Holocaust ya. Ya, itu tadi sebenarnya saya sih siapkan tadi, tapi tidak tahu, tidak tersimpan mungkin ya. Saya tidak tahu kenapa tadi. Tadi saya Ya sebenarnya tadi, sudah ya itu tadi terjadi. udah tulisan Ya. tadi ada Pak. Ya, itu terjadi, tapi itu dilakukan oleh Nazi ya, oleh tentara Nazi ya, Holocaust itu, sampai mereka itu dikurung di dalam kamar-kamar, kemudian ditembak dengan gas beracun, ingin memusnahkan secara massal orang-orang Yahudi. Itu ya. Itu sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Apakah ada orang Kristen terlibat? Mungkin saja. Tetapi di sini kan disebutkan Nazi. Nazi itu kan komunis ya. Komunis. Jadi didominasi oleh komunis tadi di bawah pimpinan Hitler ya. Jadi kalaupun ada orang Kristen terlibat bisa saja karena namanya dalam perjuangan kan sama, misalnya kan kita di Indonesia ada tentara Kristen ikut perang gitu kan, bunuh orang, ya memang itu tugasnya. Makanya dalam kekristenan itu dibedakan ya antara agama dengan negara. Kalau kamu tidak mau bunuh orang, jangan masuk tentara. Tapi kalau kamu mau untuk masuk tentara, mau tidak mau harus bunuh orang. Itu konsekuensi. Apakah salah ketika masuk tentara terus bunuh orang? Nggak bisa. Itu tidak bisa dikatakan sebuah kesalahan. Karena harus berjuang untuk mempertahankan kedaulatan negaranya, kan begitu. Nah, soal dosa, ya pasti kalau bunuh orang ya pasti dosa. Kan begitu. Nah, jadi itu konsekuensinya. Kalau Anda tidak mau bunuh, jangan masuk tentara, kan begitu. Seperti itu. Tapi kalau Anda masuk ke sana, ya Anda harus siap konsekuensinya, begitu. Nah, apakah orang Kristen bertanggung jawab untuk itu? Tidak, itu person. Nah, kemudian masa gelap misalnya ya, sejarah kekristenan misalnya Katolik dengan Ortodok, kemudian Katolik dengan akhirnya Protestan pun akhirnya dengan Calvinis, kan? Kemudian lalu dengan karismatik, semua itu terjadi. Tapi ingat bahwa itu terjadi bukan karena perintah Alkitab. Itu pelanggaran terhadap Alkitab. Yang menarik adalah orang Kristen, baik itu Katolik, Ortodok maupun Kristen ya dengan berbagai aliran itu, melihat itu sebagai sebuah kelalaian atau kealpaan ya, sehingga dengan sejarah itu membenahi diri untuk tidak mengulangi kembali. Itu bedanya di situ ya, bedanya kita di kekristenan di situ. Jadi menyadari kesalahannya lalu tidak mengulangi, seperti Daud secara personal juga dia jatuh, tapi ketika diingatkan dia bertobat, sadar, tidak mengulangi kembali. Jadi hanya sekarang ini adalah perang intelektual gitu, bukan perang fisik lagi, seperti itu. Kalau soal perang
intelektual memang dari zaman purba, bahkan Yesus pun begitu kan, berdebat dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi kan begitu, tanpa membahayakan fisik mereka gitu. Ya, Pak Abram, ini kita bicara tentang spekulasi aja, Pak Abram, tentang masa depan Ya. gitu ya, Pak Abram ya, tentang Ya. nanti kan Pak Abram juga pernah membahas tentang turbulensi dan pokoknya eskatologi kan Pak Abram juga ngerti tentang itu. Nanti apakah akan terjadi gini, Pak Abram? Apakah antara pihak Kristennya apakah juga akan bersatu gitu, Pak Abram? Karena kita tahu sendiri juga di Ukraina dan Rusia kan sama-sama Kristen juga perang gitu, Pak Abram. Apakah Kristen itu akan jadi satu kubu dalam perang yang akan datang gitu, Pak Abram, yang menyambut turbulensi itu loh, Pak Abram. Itu, Pak Abram. Iya. Kalau Rusia itu sebenarnya bukan negara Kristen lah, negara komunis ya. Kalau Ukraina ya, Ukraina itu Katolik ya. Apakah nanti Kristen bersatu untuk perang? Kita perang itu bukan secara fisik ya, karena begini, kan Yesus datangkan dengan pasukan dari surga itu kan bukan fisik, tapi kan roh, gitu. Berarti perangnya di situ kan bukan perang secara fisikal, tapi itu perang rohani, ya. Apakah nanti angkat senjata? Tidak ada dikatakan di situ angkat senjata. Hanya dibilang perang Harmagedon dan perang Gog dan Magog. Tapi tidak disebutkan senjatanya senjata apa senjata nuklir atau senjata pedang roh. Kan begitu. Jadi kalau ada yang menafsirkan, oh perang fisik, ngebom-ngeboman, silakan. Itu kan masuk dalam tafsir. Saya juga tidak menyalahkan. Tapi yang saya lihat adalah kalau Yesus datang dengan pasukan orang percaya dari sorga, dari Firdaus. Masa sih bisa bom nuklirnya Rusia kena dengan roh? Apakah roh bisa dibom? Kan mustahil itu kan, roh dibom. Seperti itu. Jadi saya melihat di situ adalah bukan perang fisik, tetapi perang secara rohani di situ. Tapi kalau ada yang mengatakan perang fisik ya silakan saja. Ya, tapi kan nama Kristen itu kan saksi juga kan Pak Bram ya, seperti tadi kan perang di sana itu kan juga memakai nama Kristen gitu kan sebagai ya bahkan priestnya juga memberi berkat itulah Pak Bram. Kadang kan apakah ya yang itu kan Pak Bram tentang antikristus itu kan kemungkinan juga datang dari orang Kristen sendiri atau bagaimana Pak Bram? Iya, memang sudah datang kan, sudah banyak yang sudah muncul. Jadi gini, ingat ya waktu Yesus datang untuk perang Harmagedon dan perang Gog dan Magog itu, kan Yesus kan datang kan di awan-awan dulu, betul tak? Secara sistematisnya ya, Yesus di awan-awan, kemudian yang mati bangkit dulu, kemudian yang hidup ini diubah dalam sekejap dalam tubuh kemuliaan. Lalu pergi ke Firdaus untuk pembagian upah atau pembagian mahkota atau reward namanya kan, untuk akan memerintah bersama Kristus dalam kerajaannya, kerajaan milenium. Oke. Nah, lalu kalau tubuh jasmani ini sudah diubah dalam tubuh kemuliaan, masa sih bisa ditembak? Wong dia bisa lewat tembok, masa pelor kenal mati? Dia sudah ada dalam tubuh kekekalan. Masa mati? Itu. Makanya mereka yang ada di dunia inilah yang akan perang. Mati-matian. Kan begitu. Lalu kita, bagaimana kita yang sudah dalam roh? Ya kita hajar alam rohnya. Musuh-musuh itu yang dikatakan di dalam Efesus pasal 6. Itu yang itu tugas roh dengan roh. Mereka yang di fisik, orang Kristen ya membayar nyawanya sendiri dengan darahnya, kan begitu. Yang Kristen-Kristen yang belum bertobat, yang nanti besok kan dibahas itu Kristen KTP apa itu kan. Nah, nanti Pak Pendeta yang jelaskan itu kan skatologinya itu. Nah, jadi di situ posisinya. Nah, kalau teman-teman Kristen mau ikut perang fisik, ya udah berarti hidup enggak usah hidup benar, karena nanti tidak terangkat. Waktu Yesus datang di awan-awan, tidak terangkat, sehingga kita tetap dengan tubuh fisik. Begitu. Nah, ini yang perlu diketahui.
Nah, tadi saya singgung sedikit ya, bahwa apakah antikristus itu nanti orang Israel bangun bait Allah kemudian nanti dinajiskan. Banyak orang kan mengarahkan pikiran ke sana kan. Anda lupa bahwa sekarang ini iblis sudah bertakhta di bait Allah. Kok bisa? Iya, karena bait Allah adalah tubuhmu. Dan banyak orang sudah membiarkan iblis bertakhta di sana tanpa mereka sadar. Karena itu harus waspada, berjaga-jaga supaya takhta bait Allah jangan direbut oleh iblis untuk bertakhta. Gitu. Nanti waktunya datang, dia muncul secara real. Anda akan ikut di sana karena hati Anda sudah tempat dia bertakhta, rohnya sudah bertakhta di situ. Nah, ini yang tidak disadari banyak orang. Jadi kita berpikir bahwa menunggu bait Allah yang fisikal, lupa dengan bait Allah yang sesungguhnya yaitu diri kita sendiri. Ini lebih berbahaya sehingga orang tidak berhati-hati, masih menunggu-nunggu, taunya iblis sudah bercokol di bait Allah di Ya, dalam berarti tubuhnya. kita juga nggak boleh melupakan itu ya, Pak Bram ya, tentang rapture itu kita juga nggak boleh melupakan ada masa itu yang akan terjadi gitu ya. Jadi Itu pasti. ya kan kadang ada juga pendeta yang nggak mengajarkan itu Pak Bram, masalahnya kan gitu loh. Tentang tubuh Ya, pengangkatan itu kan. ya Anda hanya juga paham kan. Ya kalau dia tidak paham itu gimana dia mau ngajarin kan. Nah iblis Ya. lebih senang lah. Kalau tidak diajarkan iblis lebih senang. Teritorialnya meluas tanpa perjuangan. Kan begitu. Gitu, Iya bro. ya Pak Bram. Oke, jadi ya memang Alkitab itu juga harus kita pelajari doktrin-doktrinnya ya Pak Bram ya. Eh, Ya, agar tuntas juga, agar ngerti juga apa itu eskatologi, apa itu eklesiologi, apa itu teologi, itu juga penting juga untuk agar kita tidak tersesat juga gitu loh Pak Bram ya, betul. dengan pengajaran-pengajaran seperti itu. Oke Pak Bram, ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada, mungkin Pak Bram kasih konklusi dan doanya. Silahkan Pak Bram. Ya, jadi teman-teman, apa yang sudah dicatat di dalam Alkitab, ingat ya bahwa Alkitab kita ini bukan hanya kitab iman, tetapi juga mengandung unsur-unsur sejarah di dalam. Jadi Allah berbicara kepada dunia melalui media ini, dan kalau kita lihat dari sejarah perjalanan umat Israel itu sangat pelik, berkelok-kelok. Mereka jatuh bangun, kadang dihadapan kepada bangsa besar yang mana mereka akan mendapat risiko akan dimusnahkan, tetapi Tuhan itu setia. Ya, tadi saya di dalam live juga saya bilang Tuhan itu setia. Ya, dalam Mazmur 117 ayat yang pertama itu. Ayat yang kedua ya, Tuhan itu setia. Ya, terhadap umatnya. Baik itu orang Israel secara fisik yang dipilih maupun kita yang dicangkokkan di dalam pohon zaitun yang asli yaitu Israel, Tuhan tetap menjaga kedua umat ini. Ya. Tuhan tetap menjaga karena dia sudah berjanji. Sehingga kalau ada yang bermimpi bahwa Israel secara rohani, Israel secara fisik akan musnah, itu mustahil terjadi. Begitu juga dengan Israel rohani, sejak awal memang hendak dimusnahkan mulai dari Yerusalem. Provokator utamanya adalah Rasul Paulus dan orang-orang Farisi yang tidak suka sepanjang sejarah. Tetapi tetap dua bangsa ini eksis, ya, dua kelompok ini, baik Israel secara fisik maupun Kristen, tetap eksis. Bahkan Israel secara fisik yang mana berdiaspora di berbagai belahan dunia, menguasai peradaban dunia. Kemajuan dunia ini dipegang peran oleh orang Yahudi secara fisik, yang sudah banyak yang masuk Kristen.
dan mereka luar biasa. Begitu juga dengan kekristenan. Maka yang mendapatkan reward, ya, mendapatkan piala Nobel itu dinominasi oleh pertama orang Kristen. Orang Kristen yang pertama kali menyambut Mesias, ya. Baru nomor 2 adalah Yahudi, baru ketiganya adalah ateis. Ateis ini juga ada yang keturunan dari Yahudi juga. Nah, baru seterusnya yang lain itu nebeng ekor. Nah, inilah yang seharusnya membuat kita sebagai orang Kristen secara khusus percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan bahwa dia tetap menyelamatkan sisa Israel itu pasti terjadi. Artinya Israel tetap eksis sampai tutup dunia ini. Mereka tetap ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada kita. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita maupun iman percaya kita terhadap apa yang tertulis di dalam Alkitab. Tuhan Yesus memberkati dan shalom Aleichem. Silakan, Bro. Silakan tutup dalam doa, Pak Bram. Oh, langsung ya, saya yang pimpinnya. Oke, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, Allah Tritunggal yang Maha Suci. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, bahwa Engkau memberikan kami kesempatan di waktu yang singkat ini memaparkan apakah umat-Mu Israel, keturunan Abraham, akan musnah dari muka bumi. Kami percaya apa yang tertulis di dalam kitab suci, baik kitab Taurat, kitab Mazmur, kitab nabi-nabi, dan Injil, dan surat-surat yang lain di dalam perjanjian baru pasti tergenapi. Bahwa Tuhan akan menjaga Israel sampai dunia ini berakhir. Karena itu, kalaupun umat-Mu hari ini, mereka masih berjuang untuk mempertahankan diri, kami berdoa supaya Tuhan juga sadarkan mereka. Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka supaya mata mereka terbuka, mata rohani mereka terbuka, bahwa Mesias yang mereka tunggu-tunggu sebagai Raja yang adil sudah datang, tapi mereka tolak. Kami berdoa supaya Roh Kudus, mari Engkau tolong mereka sebagaimana janji-Mu. Engkau akan kumpulkan mereka kembali di tanah perjanjian, yaitu tanah Palestina yang saat ini dikuasai oleh orang-orang yang merampas tanah yang telah Engkau berikan kepada umat Israel. Kami berdoa supaya Tuhan tolong mereka, sadarkan mereka, selamatkanlah mereka, lindungi mereka sebagaimana janji Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini Bapak. Kiranya apa yang kami paparkan malam ini menjadi berkat bagi banyak orang dan membuka wawasan bagi banyak orang untuk menyikapi apa yang terjadi saat ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua yang terlibat dalam pelayanan malam ini. Berkatilah video ini ketika diupload supaya banyak orang diberkati. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Pak Bram atas materi kita pada malam hari ini yang cukup menarik ya. Dan teman-teman jangan lupa ya, setiap hari Senin sampai Sabtu kita ada acara renungan pagi bersama para pendeta ya, yang tentu saja sangat memberkahi kita untuk semangat pagi kita, mendengarkan renungan pagi ya, untuk membaca Alkitab bersama-sama dengan narasumber kita. Dan pada hari Minggu juga kita ada ibadah online ya, setiap jam 6 sore waktu Indonesia, jam 7 jam 19 WIB. Ya, ya demikian acara kita. Tuhan berkati. Silakan operator. Ya baik, Pak Bram, terima kasih dari saya. Dan juga saya mau say hi buat teman-teman yang ada di live streaming. Ramai sekali mereka Pak Bram. Dan mereka banyak kirim teks-teks ya. Nah, sebelum saya ending, saya mau ajak mereka untuk masuk ke Zoom. Kalau mau ngobrol sama Pak Bram sebentar, waktunya nggak lama. Tentunya kita nggak live kan. Sudah saya share linknya Zoom kami ya.
Jadi kalau mau naik ya silakan. Soalnya saya juga ingin ngobrol sama Pak Bram. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Halo. Oke, materinya baru mau kalau kamu ya. Ya, itu terjadi tahun 41 ya. Sampai 40.